Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kaset zikir yang seiman, seagama, dan juga dirahmati Allah. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-14 di bulan Sya'ban, yang mana besok malam sudah memasuki malam ke-15, malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam 14 merupakan malam yang penuh syafaat, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita sia-siakan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan mulai malam ini hingga besok kita berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Khususan yang pertama, pembacaan surat Yasin diniatkan untuk kita sendiri, untuk kedua orang tua, keluarga, agar diberikan ketaatan, ketakwaan, serta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, pembacaan surat Yasin yang kedua dibaca untuk memohon diluaskan segala rezeki yang halal, diberikan kelancaran rezeki usaha kita oleh Allah, dan juga untuk menolak bala. Dan pembacaan surat Yasin yang ketiga kita khususkan agar kita diberikan kuat iman, kuat Islam, dan selalu istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Lalu setelah kita membaca surat Yasin, bacalah zikir istighfar sebanyak 100 kali. Mengapa harus membaca istighfar? Karena kalimat istighfar adalah kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita, kehilafan kita, kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubatan kita diterima olehnya. Lalu setelah itu kita membaca tahmid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa cinta, rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambut datangnya malam nisfu Sya'ban ini. Dan yang terakhir, kita membaca 100 kali salawat Nabi. Jika kita tidak bisa, jika kita capek membaca salawat yang panjang, bacalah salawat yang pendek, yaitu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Minimal kita membacanya 100 kali. Dan barang siapa membaca salawat dengan penuh keikhlasan, kecintaan, keyakinan, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 1 kali salawat kita akan diberikan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita, serta apa segala doa dan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan untuk para sahabatku semua yang sudah menonton video ini, apa segala hajat dan doanya di malam nisfu Sya'ban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu setelah kita membaca surat Yasin dan membaca 3 zikir mustajab tersebut, kita berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga pada malam nisfu Sya'ban, perbanyaklah berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa segala doa kita di malam nisfu Sya'ban ini. Kalimat doanya yaitu Allahumma barik lana fi Sya'bana. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umurku menjumpai bulan Ramadan.
Setelah kita membaca doa ini, barulah kita meminta apa saja yang kita inginkan. Berdoalah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja yang tersilat dalam hati kalian semua saudaraku. Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat diijabah untuk dikabul semua doa-doa dan hajat-hajat yang kita inginkan. Para ulama, para kiai menyatakan bahawa malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam pengampunan atau malam maghfirah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu juga mengatakan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat amalan yang penuh barakah ini. Silahkan video ini di-share kepada saudara kalian semua, agar saudara kalian semua juga tahu besok malam adalah malam nisfu Sya'ban. Jika kalian menyebarkan kebaikan atau menyebarkan video satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat 10 kali lipat kepada kalian semua saudaraku semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak dalam tayangan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, saya perkenalkan diri saya. Saya Lieutenant atau Kapten Bersara Zainal Abdullah dari Bedok North East Singapura. Saya rakamkan video ini agar kamu sentiasa dilindungi dan mendapat rahmat Tuhan hendaknya. Akan ketahuilah oleh kamu semua bahasanya pada malam nisfu Sya'ban ini Allah turun di bumi untuk melihat umat manusia yang sedang beribadat pada tengah malam hari. Akan perkara ini benar. Kata malam nisfu Sya'ban Allah akan turun melihat umat manusia yang sedang beribadat. Semua video ini saya rakamkan kerana saya perlukan saham apabila saya menemui Allah pada masa yang dijanjikan nanti. Saya pohon kepada kamu semua, jika kamu terlihat rakaman video ini di media sosial saya, Facebook atau Instagram atau di YouTube room karaoke saya, share pada rakan-rakan yang lain agar kamu akan dapat syafaat dan keampunan dari Ilahi, insyaAllah. Pada hari ini malam nisfu Sya'ban, saya memohon ampun dan maaf kepada kamu semua, tak kira apa bangsa dan agama kamu. Sesungguhnya kita adalah umat akhir zaman, umat yang teristimewa Allah Ta'ala kita. Ingat sesungguhnya walaupun kita beramal, beribadat sekalipun, berpuasa, berzikir maupun memberi sedekah pada fakir miskin sekalipun, kita ada dosa-dosa yang lain kita lakukan. Itu sebab Allah sentiasa memberi kita kesempatan untuk berasrafah berapa yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan asrafah kita ringan sikit bebanan kita dan ringan sikit dosa-dosa besar yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Akan kita beruntung kerana kita adalah umat terpilih, umat yang teristimewa Allah Ta'ala kita.
Karena Allah bersifat kasih sayang kepada kita. Allah adakan seorang Nabi yang bersifat kasih sayang untuk kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi ini akan memberi kita syafaat tak kira apa bangsa dan agama kita. Tanpa Nabi Muhammad, kita tidak akan terselamat. Selama-lamanya akan ke neraka. Auzubillah min dzalik. Kerana Allah Taala sendiri telah berjanji kepada baginda Muhammad SAW bahasanya seluruh umat akhir zaman akan memasuki surganya kecuali orang-orang yang zalim yang akan tiba pada waktu yang ditentukan Allah nanti. Kita rasa beruntung kerana cicit-cicit kita yang tiba pada waktu sebelum hari kebangkitan. Allah Ta'ala akan matikan mereka semua dahulu sebelum datangnya orang-orang yang paling zalim, iaitu manusia-manusia yang tidak mengenal agama maupun tiada bersifat kasih sayang sesama insan. Sesungguhnya Allah berkehendak dan saya kita berdoa kepada Ilahi, mudah-mudahan cicit-cicit kita terlindung dari anasir-anasir kucing-kucing syaitan yang cuba memperandakan dirinya, masyarakatnya dan negaranya sendiri. Terima kasih rakan-rakan. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberi kesedaran kepada kita semua. Dan sentiasalah beringat sesungguhnya Allah sentiasa bersifat kasih sayang kepada kita, tak kira apa agama dan bangsa kita. Rakan, sebelum saya menutupi rakaman video ini, saya akan rakam satu zikir yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Ya Mind-popping new look. いよいよ新シリーズ始動、新たな危機に立ち向かう大冒険の幕が上がる。 Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk! Bulan Sya'ban disebut juga sebagai salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Merupakan bulan sebelum Ramadan atau bulan ke-8 dalam kalender Hijriah setelah bulan Rajab, di mana bulan tersebut Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnah lebih banyak dibandingkan bulan lainnya. Sejarah menyatakan peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Selaras dengan kaidah umum yang sudah populer di kalangan ulama, bahwa nilai dasar keistimewaan suatu bulan ditentukan oleh tingkat keistimewaan peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut. Semakin tinggi nilai keistimewaan peristiwa yang terjadi, maka semakin tinggi pula keistimewaan dan keutamaan bulan yang melingkupinya. Selama bulan Sya'ban, ada banyak keutamaan yang perlu umat Islam ketahui. Berikut 5 keutamaan bulan Sya'ban. 5. Diangkatnya amal ibadah. Bulan
Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal kita diangkat untuk dihadapkan kepada Tuhan. Usama bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Nabi membalas, "Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang, karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya, aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa." Hadis riwayat Nasai. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi sepertiga syafaat kepada hambanya dan seluruh syafaat secara penuh pada malam ke-14. Dengan demikian, pada malam ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bulan persiapan. Seharusnya Sya'ban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin, dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan Rasulullah SAW, salah satu bentuknya adalah puasa. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa guna melatih diri untuk terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, "Puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Puasa di bulan Sya'ban menandai tentang kesiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semakin intensif seseorang melaksanakan ibadah di bulan ini, semakin matang pula kesiapannya untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban menjadi jalan mendaki untuk meraih puncak kemuliaan yang tersedia di bulan Ramadan. Rasulullah sendiri bersabda bahwa beliau ingin ketika amal kebaikan diangkat, beliau sedang dalam kondisi berpuasa. Bulannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku." Rasulullah SAW pada setiap malam tanggal 15 Sya'ban selalu melakukan salat malam dengan sangat lama, menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pada suatu malam bangun, lalu melakukan salat. Beliau memperlama sujud sehingga aku mengira beliau telah wafat. Setelah aku melihat yang demikian itu, aku bangun sehingga menggerakkan ibu jari beliau dan ibu jari beliau bergerak. Pada bulan Sya'ban juga diturunkan ayat anjuran untuk bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bulan membaca Al-Quran. Di samping kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban,
Ternyata para ulama memberi petunjuk pada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak dari bulan Sya'ban. Inilah salah satu amalan bulan Sya'ban yang dianjurkan. Sebagaimana bulan Ramadan kita dituntunkan untuk sibuk dengan Al-Quran, maka sebagai pemanasan aktivitas mulia tersebut sudah seharusnya dimulai dari bulan Sya'ban. Salamah bin Kahil berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Dari Amr bin Qais al-Mulai, apabila masuk bulan Sya'ban, dia menutup tokonya dan meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang muslim apabila masuk bulan Sya'ban, mereka membuka mushaf-mushaf Al-Quran dan membacanya, mengeluarkan zakat dari harta mereka untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin untuk melakukan puasa Ramadan. Abu Bakar al-Balkhi juga berkata, bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban bagaikan mendung, dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, lalu tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan berharap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadan. This is Dan from Macquarie Warren Singapore, and welcome to another episode of Macquarie Warren's Market View. In this series, hear firsthand from Singapore's investment strategist. Satu, Nisfu Sya'ban. Selain puasa, menghidupkan malam Sya'ban juga sangat dianjurkan, khususnya malam Nisfu Sya'ban. Maksud menghidupkan malam di sini adalah memperbanyak ibadah dan melakukan amalan baik pada malam Nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menegaskan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam Nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang minta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengawasi dan memandang hamba-hambanya di malam Nisfu Sya'ban, lalu mengampuni dosa-dosa mereka semuanya kecuali musyrik dan orang yang pemarah pada sesama muslimin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Juz 1 halaman 264, telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan, sesungguhnya doa mustajab di dalam 5 malam: malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam tanggal 1 Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban. Dalam kitab Nuzatul Majalis karya Syekh Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i halaman 147, Imam Atta bin Yasar berkata, tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar dibandingkan dengan Nisfu Sya'ban. Ia merupakan salah satu malam yang mana doa di dalamnya mustajab. Pada setiap malam Nisfu Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar pada malam Nisfu Sya'ban ke kuburan dekat Masjid Nabawi, dan aku mendapatkan beliau dalam keadaan meminta ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan para syuhada. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan Hijriah yang memiliki banyak keutamaan. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kakak yang sudi mendengar rekaman video recording saya ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita semua, insyaAllah. Kakak mudah-mudahan
kamu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan sihat walafiat selalu hendaknya. Harapan saya pada kamu semua, mari kita bersifat kasih sayang sesama insan, terutama pada orang tua yang lemah, pada anak-anak yatim yang ada ibu bapa, maupun kepada orang-orang atau anak-anak kurang upaya, iaitu anak-anak teristimewa, orang-orang teristimewa. Akan sematkala di hati kamu bersifat kasih sayang kepada mereka, mudah-mudahan Allah menyayangi kita dan mengampunkan dosa-dosa kita semua hendaknya. Amin. Akan sebelum saya menutup rakaman video recording saya pada hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat tangan membaca surah Al-Fatihah 3 kali dan membaca selawat Nabi, kerana Allah serta malaikatnya membaca selawat ke atas baginda Muhammad SAW. Kita akan membaca selawat yang pendek sahaja. Mari akan angkat tangan, mudah-mudahan Allah terima amalan kita pada hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala minkum mina minkum balal kari. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.